Di konten terbaru ini, saya tidak ingin membahas tentang pertandingan sepak bola nih teman-teman. Tetapi saya ingin membahas tentang sebuah topik yang lagi ramai diperdebatkan dan juga didiskusikan di sosial media serta di media elektronik, yaitu tentang tim nasional Inggris. Kita tahu bahwa tim nasional Inggris bisa lolos ke babak final Euro 2020 setelah mengalahkan tim nasional Denmark dengan bersusah payah dengan skor akhir 2-1, dan juga ada keputusan kontroversial dari wasit yang memberikan penalti ke Inggris. Padahal sudah ada VAR cek dan review, namun keputusannya tetaplah penalti. Dan kemudian setelah pertandingan beredar foto-foto dan juga cuplikan, ada laser ya, ada sinar laser yang mengarah ke mata dari penjaga gawang Denmark, Kasper Schmeichel, dan juga ternyata ada 2 bola di atas lapangan pada saat ada situasi yang terjadi yang mengakibatkan Inggris mendapatkan keputusan penalti tersebut dari wasit. Tapi yang pertama ya ingin saya jelaskan teman-teman, bahwa Inggris lolos ke Euro 2020 juga bukan karena mereka adalah tuan rumah. Inggris lolos ke Euro 2020 setelah bermain di babak kualifikasi Euro 2020. Jadi mereka itu pertama-tama harus melalui babak kualifikasi di mana mereka juga berhadapan dengan beberapa tim yang kuat. Salah satunya adalah Republik Ceko, dan mereka sempat kalah lawan Republik Ceko di babak kualifikasi tersebut. Ya, mereka bertemu lagi ternyata di fase grup di Euro 2020 kan. Dan terbukti juga di pertemuan kedua Inggris dengan susah payah bisa mengatasi Republik Ceko. And kedua, kita juga perlu memahami bahwa venue dari Euro 2020 ini telah ditentukan jauh hari sebelumnya. Jadi walaupun ditentukan venue-nya mulai dari semifinal sampai ke final itu akan bermain di Stadion Wembley, tapi kan sebelumnya juga kita belum tahu apakah tim nasional Inggris bisa lolos sejauh ini. Apalagi kalau kita perhatikan kompetitif record dari tim nasional Inggris di Euro, ya, di kejuaraan antar negara Eropa. Ya, Inggris tuh paling sulit performnya itu di Euro. Beda di Piala Dunia ya, mereka masih bisa masuk at least sampai semifinal yang telah mereka lakukan di Piala Dunia 2018 dan juga di Piala Dunia tahun 90. Padahal kan bukan bermain di Inggris. Pada saat bermain di Inggris Euro 1996 saja mereka hanya bisa lolos hingga semifinal kalah lawan Jerman melalui adu penalti. Jadi memang tidak ada jaminan bahwa Inggris akan lolos ke final walaupun venue-nya telah ditentukan oleh UEFA akan bermain di Wembley. Dan itu sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dan kenapa Inggris tetap harus bermain di babak kualifikasi? Padahal kan mereka salah satu tuan rumah. Dan ada beberapa tuan rumah juga kan. Spanyol juga bermain di kandang sendiri, Belanda juga bermain di kandang sendiri, Hongaria juga sempat bermain di kandang sendiri, Jerman juga sempat bermain di kandang sendiri, Denmark juga sempat bermain di kandang sendiri. Ya karena memang konsepnya beda untuk Euro 2020 ini. Memang kan Euro 2020 seharusnya diselenggarakan tahun lalu kan, tapi karena pandemi tertunda 1 tahun. Nah, kenapa begitu banyak venue yang dipilih? Karena Euro 2020 ini adalah untuk merayakan 60 tahun kejuaraan Euro ini. Karena kejuaraan Euro pertama kali ya diselenggarakan pada tahun 1960. Dan kalau kita hitung ya hingga tahun 2020 itu telah melewatkan 60 tahun. Jadi artinya memang Euro 2020 ini adalah sebuah perayaan untuk menandakan bahwa kejuaraan antar negara Eropa ini sudah usianya 60 tahun ya. Seperti apa yang pernah dilakukan juga oleh CONMEBOL pada saat Copa America itu sudah melewati atau melengkapi 100 tahun dan mereka menyelenggarakan Copa America Centenario. Tapi bagi Euro mereka tetap dengan title seperti biasa yaitu Euro ya. Dan kali ini kita tahu bahwa begitu banyak tim yang juga berpartisipasi di Euro 2020. Jadi artinya kemungkinan untuk menjadi juara juga semakin sulit bagi tim-tim yang bertanding. Artinya bagi tim nasional Inggris tidak ada kepastian juga bahwa mereka akan bisa lolos hingga ke partai final. Memang lagi-lagi ada anggapan bahwa tim nasional Inggris ini dibantu oleh wasit di pertandingan semifinal. Ya tapi apa jaminannya jika dilangsungkan adu penalti Inggris kalah? Kan bisa juga Inggris tetap menang melalui adu penalti tersebut. Terus apalagi alasan yang akan digunakan? Karena memang saya tahu nih ya banyak yang tidak suka dengan cara permainan tim nasional Inggris ya, tapi itu merupakan salah satu strategi dari Gareth Southgate. Di era sepak bola modern
Sebuah tim tidak harus bermain cantik, tapi sebuah tim harus bermain efektif. Dan itu yang dilakukan oleh tim nasional Inggris, teman-teman. Jadi Inggris melalui sebuah proses yang berat. Mereka tidak serta-merta masuk ke final. Mulai dari fase grup, Inggris hanya menang 1-0 lawan Kroasia. Susah payah mencetak gol. Kemudian lawan Skotlandia, mereka tidak bisa meraih kemenangan. Tidak banyak peluang. Justru Skotlandia bisa saja mencuri kemenangan. Dan lawan Republik Ceko juga dengan bersusah payah menang cuma 1-0. Ya, artinya di fase grup ini Inggris tidak meyakinkan. Namun setelah mereka lolos dari fase grup dan bertemu Jerman, baru kita bisa melihat para pemain Inggris itu bermain dengan lebih berani lagi. Lebih berani dalam urusan menyerang. Jadi tidak hanya coba untuk memainkan bola di lini tengah, tapi serangan mereka juga lebih bervariatif. Sehingga mereka bisa menang dengan jumlah gol yang lebih besar lagi, yaitu dengan skor 2-0. Dan itu merupakan keberhasilan pertama kalinya Inggris sejak tahun 1966 ketika mereka bisa mengalahkan tim nasional Jerman Barat di sebuah babak knockout major event. Setelah itu kan kita tahu bahwa Inggris susah menang lawan Jerman. Jadi mereka perlu menunggu 55 tahun lamanya. Baru kemudian mereka bisa mengalahkan Jerman di sebuah pertandingan kompetitif dan resmi, dan juga di sebuah pertandingan major event, di babak knockout pula, dan juga babak knockout yang krusial. Karena siapapun tim yang lolos itu, tentu lawannya akan semakin ringan. Dan terbukti kan, Inggris setelah itu ketemunya Ukraina, kemudian ketemunya Denmark, dan sekarang ketemu lawan yang tangguh di final. Tapi teman-teman perlu juga ingat bahwa Inggris kan mengakhiri posisi mereka di fase grup itu sebagai juara grup. Coba Inggris sebagai runner up, ya, di posisinya Kroasia. Berarti mereka akan bertemu Spanyol, lawan yang tangguh juga. Coba mereka berada di peringkat ketiga, di posisinya Republik Ceko, akan bertemu Belanda, lawan yang tangguh juga. Jadi dari mana Inggris ini diatur untuk bisa lolos ke final? Karena lawan mereka selanjutnya di babak knockout itu lawan-lawan yang tangguh. Jadi menurut saya ya anggapan sebagian besar orang ini tentang tim nasional Inggris yang berhasil lolos ke final dinilai adalah sebuah settingan, ya menurut saya sih sesuatu yang tidak logis, meskipun wajar ya mereka beranggapan seperti itu. Ya karena kan melihat pertandingan semifinal lawan Denmark, ada keputusan kontroversial dari wasit. Ya tapi memang saya pikir kita juga perlu memikirkan segala kejadian di atas lapangan dengan akal sehat. Ya bahwa memang tim nasional Inggris itu sudah bermain habis-habisan di pertandingan semifinal tersebut. Mereka mendominasi total. Jika tidak ada penalti tersebut, belum tentu juga pertandingan akan diakhiri dengan adu penalti atau perlu menentukan pemenang dengan adu penalti. Bisa juga Inggris tetap mencetak gol. So, saya pikir hal-hal seperti ini jangan sampai merusak pikiran kita. Dan juga tidak ada kepastian atau jaminan Inggris akan menjadi juara. Lawannya itu adalah Italia. Dan kenapa tidak Italia dikatakan juga disetting untuk lolos ke final? Loh iya dong, mereka kan bermain di kandang sendiri juga selama 3 pertandingan di fase grup. Lawan-lawannya juga ringan. Mereka ketemu juga Austria yang lawannya ringan. Dan juga pada pertandingan lawan Belgia, banyak pemain Italia ini diving, membuang-buang waktu. Tapi kan yang disoroti adalah tim nasional Inggris, karena di luar dugaan, tim nasional Inggris yang biasanya itu overrated bisa lolos ke final. Kebetulan bermain di kandang sendiri. Jadi itu yang membuat anggapan sebagian besar orang bahwa Inggris ini sudah disetting untuk menjadi juara. Kalau menurut saya tidak. Justru menurut saya pertandingan final akan semakin berat bagi para pemain Inggris. Karena ini adalah first experience mereka. Banyak pemain-pemain muda Inggris. Maka itu menurut saya tidak mutlak bahwa walaupun Inggris akan bermain sebagai tuan rumah dan kabarnya stadion akan dipenuhi oleh para pendukung Inggris, karena kabarnya juga bahwa pemerintah Inggris tidak menerima para supporter yang datang dari Italia, ya bukan berarti bahwa Inggris 100% akan menjadi juara. Saya pikir Italia juga mempunyai peluang untuk menjadi juara dari Euro 2020, ya karena mereka juga tidak punya beban sama sekali dan mereka juga punya pemain-pemain yang berpengalaman, pelatih juga yang bagus, Roberto Mancini. Tapi saya belum mau memberikan prediksi dari pertandingan tersebut, kan kita masih punya 1 hari lagi ya, biar saya juga melakukan riset saya tentang kira-kira siapa ya nanti tim yang punya peluang lebih besar untuk menjadi juara Euro 2020. Tapi saya ingin akhiri saja pembahasan saya di konten ini bahwa dari saya tidak melihat ada unsur-unsur pengaturan agar Inggris bisa lolos ke final, apalagi agar Inggris bisa menjadi juara. Semuanya adalah berkat kerja keras dari para pemainnya dan juga sentuhan taktis dari pelatihnya Gareth Southgate, karena dia pernah juga merubah formasi lawan Jerman.
Dia merubah lagi formasinya pada saat lawan Ukraina dan juga kemudian lawan Denmark. Ada beberapa pergantian pemain yang dia lakukan yang bisa mengubah jalannya pertandingan, sama juga sebetulnya yang juga dilakukan oleh Mancini. Ya, tapi namanya juga Inggris kan selalu mendapatkan sorotan yang besar dari media. Tapi kita tunggu saja ya bagaimana nanti sepak terjang Inggris lawan tim nasional Italia di pertandingan final, dan saya akan memberikan prediksinya nanti H-1. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan sudut pandang saya tentang keberhasilan tim nasional Inggris yang lolos ke pertandingan final Euro 2020. Silakan jika teman-teman ingin memberikan pemikiran yang berbeda di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.